Apa jadinya jika data pribadi kita, transaksi kita, lokasi kita, bahkan kebiasaan online kita mengalir ke negara asing, dan kita tidak tahu itu digunakan untuk apa? Bukan fiksi, ini sedang terjadi melalui sebuah perjanjian dagang bersejarah antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kita menyebutnya dengan kalimat yang elegan, kerjasama. Tapi di baliknya, ada pintu besar yang baru saja dibuka. Dan di balik pintu itu, mengalir informasi tentang kita ke negeri yang kekuatannya tak tertandingi di dunia digital. Pertanyaannya, apakah kita masih punya kendali atas data diri kita sendiri? Pada Juli 2025, Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani kesepakatan bersejarah, kesepakatan dagang besar yang disebut-sebut dapat membuka peluang ekonomi digital. Tapi, di balik euforia itu, ada satu pasal yang membuat kita mengerjitkan dahi. Satu klausul yang terdengar teknis, tapi implikasinya sangat personal, tentang data pribadi rakyat Indonesia. Dalam perjanjian ini, Indonesia sepakat memberikan kepastian hukum atas transfer data pribadi ke Amerika Serikat. Data ini bisa ditransfer lintas batas untuk hal-hal yang dianggap sah dan legal, seperti layanan cloud computing, riset digital, e-commerce, dan media sosial. Transfer ini katanya tetap tunduk pada regulasi nasional, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, dan diawasi oleh Kementerian Komdigi. Amerika Serikat di sisi lain hanya boleh menerima data jika mereka punya perlindungan yang setara atau ada mekanisme tambahan, misalnya kontrak perlindungan data atau persetujuan eksplisit dari pemilik data. Secara hukum, ini terdengar aman. Tapi, apakah ini benar-benar aman? Dalam perjanjian ini, memang tidak pernah menyebutkan akses penuh terhadap data. Tidak ada kata kontrol total, juga tidak ada istilah penyerahan kedaulatan data. Tapi, coba kita lihat peta kuasanya. Indonesia sepakat bahwa data pribadi rakyatnya bisa mengalir bebas ke luar negeri, tanpa kewajiban untuk disimpan di dalam negeri. Kewajiban menyimpan data rakyat Indonesia di server dalam negeri sudah tidak berlaku. Perlindungan hukum dari UU PDP masih seumur jagung. Bagaimana dengan penegakannya? Belum cukup teruji. Di sisi lain, siapa yang menerima data itu? Amerika Serikat, negara dengan kekuatan teknologi terbesar di muka bumi, penguasa infrastruktur cloud global, pemilik raksasa digital seperti Google, Amazon, Meta, dan punya sistem intelijen cyber paling canggih di dunia. Indonesia membuka pintu, tapi lalu siapa yang mengendalikan lalu lintasnya? Negara yang duduk di ruang kontrol, Amerika Serikat. Masalahnya bukan cuma data yang dipindah, tapi apa yang dilakukan dengan data itu? Apakah hanya digunakan untuk layanan cloud? Apakah hanya digunakan untuk transaksi belanja online? Atau juga mencakup data biometrik, lokasi, perilaku online, preferensi politik, bahkan kesehatan ekonomi pribadi? Tanpa audit independen, tanpa keterbukaan, semuanya bisa disedot atas nama efisiensi digital. Dan jika data itu jatuh ke tangan yang salah, maka bukan cuma privasi yang dilanggar, tapi arah opini publik, pemilu, bahkan keputusan ekonomi memungkinkan untuk dimanipulasi dari luar. Coba bayangkan, data kita, transaksi, lokasi, kebiasaan digital diproses oleh sistem AI, bukan di Jakarta, bukan di Bandung, tapi di Virginia atau di California, di dalam server yang tidak bisa kita akses. Apa saja yang bisa mereka lihat? Apakah hanya data belanja online, riwayat pencarian di marketplace, atau juga data biometrik dari aplikasi kesehatan, lokasi harian dari ponsel yang selalu kita bawa, preferensi politik dari konten yang kita klik,
kondisi ekonomi dari aplikasi pinjaman atau dompet digital kita. Tanpa transparansi, semua itu bisa disedot, diproses, dan dianalisis tanpa pernah kita tahu. Big data bukan sekedar angka, ia adalah potret perilaku manusia. Dan jika datanya telah dikuasai, maka manusianya bisa diarahkan. Ini bukan teori konspirasi, ini logika sederhana dari data ekonomi. Siapa yang punya data, dialah yang pegang kendali. Jika seandainya suatu hari data kita disalahgunakan, apakah Komdigi bisa menindak Google? Apakah Indonesia bisa menuntut Amazon? Kalau misalnya data medis rakyat kita bocor dan dijual diam-diam, apakah kita berani menuntut Amerika Serikat? Perjanjian ini bilang kita tetap tunduk pada UU PDP dan pengawasan Komdigi. Tapi, mari kita realistis. UU itu baru seumur jagung. Komdigi belum punya gigi untuk melawan raksasa digital. Ini bukan hanya soal niat baik, tapi soal kekuatan menegakkan perlindungan. Ketika yang melanggar adalah entitas global, sementara di negara sendiri belum siap secara hukum, teknologi, dan sumber daya, lalu siapa yang benar-benar dapat melindungi kita? Jawabannya, belum tentu ada. Dan kalaupun ada, belum tentu cukup kuat. Indonesia hanya membuka pintu untuk Amerika, bukan menyerahkan kunci. Tapi sayangnya, pintu itu akan terus dibuka, tanpa pernah dikunci lagi. Dan, seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.